Wanita ini bernama Marisa Ventura. Ia merupakan seorang ibu sekaligus ayah untuk putra tunggalnya yang bernama Ty. Sejak bercerai dengan sang suami, Marisa harus berjuang membesarkan anaknya seorang diri. Dia menghidupi keluarga kecilnya itu dengan kerja banting tulang siang dan malam sebagai pelayan di sebuah hotel bintang 5 yang ada di Manhattan, di mana hotel itu sering menjadi tempat menginap bagi orang-orang penting, tajir, dan terkenal. Meski hanya sebagai pelayan, tetapi Marisa selalu melakukan pekerjaannya itu dengan sepenuh hatinya tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Berkat kerja kerasnya yang selalu disiplin dan cekatan itulah, Marisa kerap dihujani pujian dari atasan dan para tamunya. Bahkan temannya yang bernama Stephanie tidak segan-segan merekomendasikan Marisa untuk mengisi posisi sebagai asisten manajer yang baru. Di hari itu, hotel kedatangan 2 tamu yang sangat penting. Tamu pertama merupakan seorang anggota DPR yang bernama Chris Marshall. Saat itu, Chris yang sedang mempersiapkan kampanye untuk mencalonkan diri sebagai senator, memilih hotel sebagai pusat konferensinya. Sementara tamu yang kedua adalah seorang wanita sosialita kelas atas yang bernama Caroline Lane. Melihat Marisa berdedikasi tinggi dengan pekerjaannya, Caroline pun sengaja memanfaatkan Marisa untuk melakukan sesuatu hal di luar tugasnya sebagai pelayan, yaitu membelikan stocking. Walau sedang terburu-buru karena harus menghadiri acara pidato anaknya di sekolah, Marisa tetap bersedia melakukannya. Sesampainya di toko, Marisa yang geram karena terus diabaikan oleh penjaga toko pun segera melabraknya. I'd say that you start serving your low. Being that we're sisters in the service business and all, and being that I'm in kind of a rush. What do you say, ladies? Am I right or am I right? You're right. Setelah mengatakan itu, Marisa langsung pergi ke sekolah anaknya yang kebetulan sudah gilirannya Ty untuk berpidato. Sayangnya, Ty terbata-bata dan teman-temannya mentertawakan dirinya. Tentu saja hal itu membuat Ty spontan turun dari panggung. Marisa yang melihatnya seketika menghampiri Ty yang bersumpah tidak akan berpidato lagi. Marisa pun dengan hati-hati mengatakan kalau gugup itu sering melanda siapapun. Dan Marisa yakin di lain kesempatan jika Ty mencobanya lagi, pasti akan jauh lebih baik. Namun nasihat itu sama sekali tidak mempan untuk merubah pikiran Ty. Demi membuat Ty merasa lebih baik, Marisa memberikan hadiah untuk anak sematawayangnya itu. Marisa yang harus kembali bekerja, kemudian membawa Ty ke hotel dan menitipkannya ke rekan kerjanya. Lalu setibanya di hotel, Caroline lagi-lagi menyuruhnya untuk mengembalikan bajunya ke butik. Dan Marisa yang sama sekali gak keberatan segera melaksanakannya. Namun bukannya membantu Marisa, Stephanie malah jelalatan dengan barang-barang mahal. Terutama baju merek ternama yang akan dikembalikan ke butik. Kalau ditaksir sih, harga satu baju itu bisa memborong sekitar 4 unit motor NMAX. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Stephanie pun terus-menerus membujuk Marisa untuk mencoba dan mengenakannya. Di sisi lain, Ty yang jenuh memutuskan untuk jalan-jalan di sekitar hotel. Dan saat di lift, Ty gak sengaja bertemu dengan Chris yang selama ini menjadi idolanya. Chris dengan santainya mengajak Ty ngobrol. Ia kemudian terkagum-kagum dengan kepintaran anak 10 tahun itu. Tanpa pikir panjang, Chris mengajak Ty untuk ikut pergi bersamanya ke taman. Ty menerimanya dengan senang hati, tetapi Ty ingin izin dulu dengan ibunya.
Sementara yang terjadi pada Marissa, ia akhirnya luluh dengan bujuk rayu Stephanie. Sewaktu sedang mencoba pakaian mewah itu, Ty dan Chris datang menemui Marissa. Chris tampak terpana begitu melihat Marissa yang tampil cantik dan elegan. Dan detik itu juga Marissa terpaksa berpura-pura menjadi Caroline. Ia mau tak mau menerima ajakan Chris untuk ikut pergi ke taman. Di taman, Marissa berterima kasih dengan Chris yang sudah bermurah hati mengajak anaknya untuk mencari udara segar. Dan karena kebaikan Chris itulah, Ty yang murung sejak kekacauan pidato itu perlahan-lahan kembali ceria. Chris selalu membagikan tips and trick. Bagaimana dirinya begitu tangguh melawan kegugupan saat berpidato di depan orang banyak. Jadi selama berpidato, Chris akan menggenggam erat-erat penjepit kertas yang sudah Chris anggap seperti jimat pengusir rasa groginya. Dan setelah mendengar perkataan Chris, Ty yang merasa lebih baik mengajak ibunya beserta Chris untuk bersenang-senang lihat pinguin. Ketika sedang asyik memandangi pinguin, Chris tiba-tiba mengundang Marissa untuk datang ke acara amal Mad Dogs. Marissa yang ingin menyudahi kebohongannya tentu saja menolak ajakan Chris itu. Bagaimanapun Marissa tahu diri kalau dirinya hanyalah Caroline KW. Marissa pun tahu kalau dirinya harus cepat-cepat kembali lagi menjadi seorang pelayan. Dan dengan cepat Marissa dan juga Ty beranjak meninggalkan Chris. Sesampainya di hotel, Marissa lekas mencopot pakaian mahal itu. Kalau sampai ketahuan sama yang lain, Marissa nggak tahu lagi harus makan dari mana. Di tengah kepanikan itu, Paula tiba-tiba memanggilnya untuk menghadap ke atasan. Marissa seketika merasakan kegelisahan yang luar biasa. Dia menduga kalau sikap lancangnya itu telah diketahui bosnya. Dan tentu saja bosnya akan langsung menendangnya dari hotel. Namun tanpa disangka-sangka, Marissa malah ditunjuk sebagai asisten manajer yang baru apabila berhasil melewati masa training selama 6 minggu. Bosnya pun mengatakan bahwa terkadang saat hidup menutup satu kesempatan, jalan lain akan terbuka. Marissa yang mendapatkan kenyataan itu langsung istighfar. Rupanya Stephanie telah memasukkan berkas lamaran Marissa ke HRD tanpa sepengetahuannya. Hal itu tentu menyulut emosi Marissa. Lalu terjadilah adu mulut di antara mereka berdua. Stephanie pun memperingati Marissa agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada di depan matanya itu. Sementara di tempat lain, Chris yang sudah jatuh hati dengan Caroline palsu itu segera meminta Lionel yang merupakan kepala pelayan untuk mengirimkan undangan makan siang ke kamar Caroline. Dan keesokan harinya, Marissa langsung terkejut saat mendapati dirinya dan Chris menjadi berita utama di koran. Marissa semakin takut kalau kedoknya akan ketahuan. Namun lagi dan lagi, Stephanie meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Kabar itu pun sampai ke Chris dan Chris sama sekali gak mempermasalahkannya. Justru sekretarisnya yang bernama Jerry lah yang terus meributkan berita itu karena takut image-nya Chris akan buruk. Sementara itu, Caroline asli yang sedang galau ditinggal kekasihnya tiba-tiba keheranan sekaligus senang saat mendapatkan undangan makan siang dari Chris. Gak mau melewatkan kesempatan langka itu, Caroline pun segera pergi. Too. What a wonderful idea, lunch. How sweet of you to remember. Chris gak habis pikir dengan apa yang dilihatnya sekarang.
Wanita yang kini bersama dirinya bukanlah Caroline yang Chris temui waktu itu. Chris lalu memastikannya langsung dengan Lionel. Walaupun 1000 kali ingin menyangkalnya, tetapi dialah wanita yang bernama Caroline Lane. Sementara Marissa yang sedang bertugas di sana terus berusaha menghindari tatapan muka dengan Chris. Seusai makan siang, Chris memberitahu Jerry kalau Caroline yang datang tadi bukanlah wanita yang ingin dia kencani. Di sela-sela obrolannya itu, Chris gak sengaja melihat Caroline KW yang tidak lain adalah Marissa sedang berjalan bersama Ty. Dengan cepat, Chris menghampiri Marissa dan menceritakan kejadian makan siang tadi. Marissa pun beralasan kalau dirinya sudah pindah ke hotel lain. Karena gak ingin obrolannya semakin kemana-mana, Marissa kemudian kabur melarikan diri. Meski Marissa terus menghindarinya, hal itu tidak serta-merta membuat Chris jera. Yang ada, Chris malah semakin terpikat dengan Marissa. Chris bahkan berjanji kepada Jerry akan datang ke acara amal asalkan Jerry berhasil membawa Marissa ke acara itu juga. Jerry kemudian menemui Lionel untuk meminta bantuan agar menemukan Caroline KW. Lionel yang sudah tahu semuanya pun langsung menyuruh Marissa untuk datang ke acara amal itu dan mengakhiri apapun hubungannya dengan Chris. Teman-teman Marissa yang mengetahui kabar itu pun setuju dengan atasannya. Mereka tidak ingin Marissa terbuai dengan cinta dan mulai buyar dengan karirnya yang baru saja dibangun. Dan sebagai teman yang baik, mereka siap menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Marissa untuk tampil maksimal di acara amal itu. Malamnya, Chris langsung menyambut hangat kehadiran Marissa yang tampak begitu mempesona. Tanpa basa-basi, detik itu juga Chris berdansa dengan Marissa. Sayangnya ketika Marissa akan membeberkan segalanya, Chris harus pergi menemui Mad Dog. Caroline yang menyaksikan semua pemandangan itu tentu saja terbakar api cemburu. Ia lalu mengejar Marissa yang terus berlari menjauhi dirinya. Setelah berhasil mengejar Marissa, Caroline sadar kalau wajah Marissa itu tampak familiar. Namun sebelum Caroline memperhatikannya lebih jauh, Marissa kembali kabur. Di luar gedung, Chris yang menyadari kalau Marissa akan meninggalkan acara segera menahannya. Chris ingin menghabiskan malam itu dengan memadu kasih bersama wanita yang selama ini membuat dadanya berdebar gak karuan. Keesokan paginya setelah meninggalkan sepucuk surat, Marissa kemudian mengendap-endap pergi dengan sehening mungkin. Sayangnya serapih apapun Marissa menyimpan rahasianya, pada akhirnya akan ketahuan juga. Marissa yang baru saja keluar dari kamar Chris itu tertangkap basah oleh Caroline. Gak terima karena identitasnya telah dicuri, Caroline otomatis mengadukan kelakuan Marissa itu ke manajer hotel dan juga Chris. Tepat setelah Chris datang, Caroline yang sudah muak langsung membeberkan semua kebohongan Marissa. Caroline sengaja memanfaatkan momen itu untuk mengambil hatinya Chris. Meski Chris bersikeras menyangkal kebenarannya, namun detik itu juga Marissa dipecat secara tidak terhormat. Lalu Lionel pun ikut mengundurkan diri dari pekerjaannya. Karena bagi Lionel, what we do in this venture does not define who we are. We serve them. We are not their servants. What defines us is how well we rise after falling.
Marisa kemudian pergi dengan hati yang sudah tercabik-cabik. Sementara itu, Chris terus mendesak Marisa untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi. Marisa yang sudah tidak sanggup lagi pun membongkar semua rahasianya. Saat itu, Marisa hanya ingin sehari saja merasakan hidup tanpa perlu merasa rendah diri. Hanya karena profesinya sebagai pelayan yang sering dianggap sebelah mata. Namun, sekeras apapun Marisa memungkiri realitanya, itu semua hanya akan memperjelas kalau Chris dan Marisa tidak akan pernah menjadi satu. Sebab perbedaan kasta yang seperti langit dan bumi itu membentang luas di antara mereka berdua. Marisa merasa hari itu adalah hari terburuknya sepanjang masa. Dan sesampainya di rumah, bukannya disambut dengan pelukan, Marisa malah dicerca habis-habisan oleh ibunya. Rupanya ibunya sudah mengetahui kabar pemecatan itu. Ia menyuruh Marisa untuk bangun dari mimpi Cinderellanya. Karena bagaimanapun segala cicilan dan perut yang keroncongan tidak akan bisa diisi dengan sebuah khayalan tinggi dari Marisa itu. Ibunya lalu menyuruh Marisa untuk bekerja dengan kerabatnya. Tetapi Marisa dengan keras menolaknya. Marisa memang seorang pelayan di hotel, tetapi dia bukanlah seorang pembantu. Marisa akan terus bekerja sesuai dengan pilihannya, gak peduli ibunya setuju ataupun tidak. Sejak kejadian itu, kehidupan Marisa selalu menjadi sorotan kamera dan incaran para wartawan. Tak tinggal diam, Chris pun meluruskan semuanya ke awak media bahwa dirinya dan Marisa hanyalah seorang teman. Chris berteman dengan siapapun tanpa pernah memandang status sosialnya. Chris tidak ingin perbedaan status sosial yang ada dalam pertemanannya itu menjadi bahan olok-olokan. Dan setelah semuanya mereda, Chris fokus dengan pencalonannya sebagai senator. Sementara Marisa sibuk menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai pelayan di hotel lainnya. Suatu hari, Tai gak sengaja melihat berita kalau Chris akan mengadakan konferensi pers di hotel tempat ibunya kini bekerja. Tai yang hendak pergi ke sekolah tiba-tiba melipir ke konferensi pers itu. Sesampainya di sana, Tai memberanikan diri untuk menyuarakan isi hatinya. Tai tahu kalau ibunya sudah membohongi Chris dan itu bukanlah suatu kesalahan yang bisa disepelekan. Tapi mengingat kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan adalah milik semua orang, Tai dengan tulus meminta Chris untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kedua pada ibunya. Chris pun mau memaafkan dan memberikan Marisa kesempatan kedua. Tai lalu mengantarkan Chris bertemu dengan ibunya. Mengingat rasa cintanya pada Marisa masih sama besarnya seperti dulu, Chris pun menyatakan perasaannya lagi. Sekalipun satu dunia menantangnya, Chris akan tetap mencintai Marisa dengan tulus tanpa syarat apapun. Tentu saja hal itu menggemparkan seluruh awak media dan menjadi kabar gembira bagi kerabat Marisa. Dan setahun kemudian, Chris terpilih menjadi seorang senator dan Marisa sukses menjadi manajer hotel. Mereka berdua pun hidup sebagai pasangan yang serasi. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here
Like when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line.